Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Kali ini kita lagi berada di Eco Town Sawangan, mau nge-review rumah terbarunya di sini. Ada 3 unit rumah yang lebar 8, lebar 9, dan lebar 10. Tapi sebelum kita ke rumahnya, kita ngeliat dulu nih kawasan tamannya yang udah di-develop cakep banget. Dimana di belakang sini ada kolam lengkap dengan air terjun dan air mancur, dan kalau di sininya udah di landscaping bagus banget. Kalau gue perhatiin ini tanamannya kayak berasa di Korea gitu. Kenapa? Karena emang cluster ini yang ngedevelop itu dari Fasanta Group dan Loteland yang berasal dari Korea. Keren sih. Terus nih udah ada kayak batu-batuannya ditata bagus banget. Ini gue kebayang kalau kita udah tinggal di sini, clusternya udah jadi, bakalan cakep banget. Apalagi di sini ya, adem. Terus kalau kita perhatiin teman-teman di sini, ini kan rumahnya bukan fasad depannya loh. Ini fasad belakang, tapi tetap diperhatiin detail-detailnya. Jadi nggak cuma lempeng-lempeng gitu doang. Terus bagian belakang sini kalau kita tengok dikit, ini udah disiapin pintu untuk akses dari dalam rumah, bisa langsung ke belakang, terus ke area taman atau area publik di cluster ini. Yuk kita lihat rumahnya. Rumah-rumah di belakang ini disebut dengan Lux Collection, di mana yang lebar 8 ini disebut Lux Mason. Terus yang tengah Lux Enclave itu lebar 9, dan yang paling ujung Lux Manor yang lebarnya 10. Untuk harganya di sini mulai dari 3,8 miliar dan punya hashtag A Reserve Estate The Timeless Legacy. Nah, kita nggak nge-review yang ini, nggak review yang lebar 8 atau lebar 10, nanti kita akan reviewnya. Kita akan bahas yang tengah dulu nih, keren banget, Lux Enclave. Dengan luas tanah 9 x 16, jadi totalnya 144 meter persegi, dan luas bangunannya 206 meter persegi. Terus kalau kulihat ini, dia 3 lantai tapi ada perbedaan tinggi. Jadi yang sebelah kanan sini dia yang paling tinggi ke atas, terus agak yang bawahnya sini dia agak lebih turun ke bawah. Terus kalau kita lihat dari drone, cakepnya, dia sekilas kan dari bawah kita nggak kelihatan ya modelan atapnya gimana, karena dia emang pakai modelan atap metal. Terus semuanya itu dikelilingin, terus airnya diturunin ke satu cor-coran di tengah, dimana ada toren, terus AC. Ntar ada lubangnya tuh floor drain ke bawah ke luar sini. Sebelum bahas lebih lanjut, kamu tahu nggak di klaster Hanam ini itu nanti rumahnya emang selang-seling kayak gini? Oh iya bener. Jadi nggak uniform, nggak lebar 8 semua, tapi kombinasi. Makanya kalau kita ngelihat emang fasadnya ini tuh emang udah didesain sedemikian rupa untuk bersebelahan. Kayak ini kan emang di corner. Ini emang di tengah, ini di tengah. Iya. Nempel gitu sama tetangganya ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat nih dari bawah sini. Ini yang paling mencolok perhatian. Jadi dia pakai wood plank baik di plafonnya yang di lantai 3 paling atas, terus sampai dinding-dinding di sampingnya, dan ada LED stripnya yang kasih aksen berbeda, nongol gitu loh LED stripnya sebagai ikonnya. Sama halnya yang di bagian sebelah sini ya, dari lantai 2 ke bawah bener-bener gede banget diekspos. Dia kan pintu utamanya dan jendelanya agak lebih ke belakang, tapi yang ininya si kayunya, wood planknya bener-bener di highlight nih dari si fasad rumah ini. Keren banget. Terus kalau kita lihat juga bagian sini ya, ini kesannya pintu dan jendelanya bener-bener setinggi itu. Selain si wood planknya yang jadi aksen utama juga, ini kalau kita lihat di atas ada sekilas seperti batu alam, tapi dia pakai homogeneous style yang lebarnya 120 x 60 dan disusun tinggi, yang juga menyatu desainnya sama si railing dari besi dan tempered glass yang warnanya juga gelap. Begitu pula dengan kusen-kusen dari si jendelanya. Nah, di bawah sini area carportnya ini cukup luas, punya mobil medium size 4 juga cukup. Tapi mungkin kalau yang full size modelan Alphard mungkin 2 gini terus 1 di situ, oke banget sih. Ini kalau kita perhatiin juga, ini adalah bagian lantai 2-nya yang di-extend, jadi seolah-olah seperti cantilever. Di sini dikasih plafon dari gypsum, dan ada LED stripnya yang ngebentuk, yang satu ngelilingin si bentukan plafonnya, yang satu garis-garis aja di tengah. Keren ya model lightingnya. Dan ini sama homogeneous style yang tadi gue bilang ada di lantai 2. Terus kalau kita perhatiin, dia nggak ngelupain adanya colokan listrik nih di depan dan dibikin tutupan kayak gini. Terus di sini kalau kalian perhatiin, ini ada satu pintu. Ini menuju akses service area. Area carport kelar. Nah, kita ngelihat area teras, tapi sebelum ke terasnya, gue mau penasaran nih sama ada satu kotakan metal di luar. Ini inspiratif, jadi ini bisa ada tong sampahnya, terus buat paket, surat. Jadi ada kompartemen-kompartemen yang bikin yang ditaruh di luar, tempat sampah, paket segala macam bisa lebih rapi dengan adanya box ini. Terus sebelum kita masuk ke dalam rumah, ini rumahnya cukup detail. Bahkan kalau kita lihat mau naik ke terasnya pun dikasih homogeneous style yang berbeda. Tapi ada listnya kayak gini. Ini dia berfungsi sebagai edging juga. Terus bawahnya juga ada lightingnya.
Sehingga pas ketika kita masuk ke dalam, kayak kita berasa, wih ini ke sebuah rumah yang megah dan mewah. Dan nggak lupa di bagian sampingnya sini juga ada area hijau, sehingga rumahnya tetap terkesan hidup gitu dengan adanya area hijau kayak gini. Tuh. Oke, sekarang habis ini kita akan masuk ke dalam rumahnya. Tapi sebelum masuk, lagi-lagi gue salah fokus ya. Ini pintunya gede banget, teman-teman. Tinggi banget. Tinggi. Seolah-olah ilusinya sampai atas gitu loh. Karena dibikin nyambung sampai atas. Terus dia pakainya engsel pivot. Jadi rapi, nggak kelihatan kusennya. Walaupun sebenarnya ini ada pinggirannya ya dari aluminium nih. Terus tahu nggak, dapat semar door lock-nya, mereknya nggak main-main. Ini udah dapet ya? Udah dapet kayak gini, keren banget sih. Yuk kita masuk ke dalam rumah. Sekarang aku udah di dalam rumahnya. Ini bener-bener masih di area foyer-nya aja udah sebagus ini teman-teman. Ini tuh ceilingnya tinggi banget karena di sini tuh double volume foyer. Jadi los sampai atas tuh. Sehingga rumahnya tuh terasa makin megah lagi, makin luas gitu. Bener. Nah di area sini juga biasanya tuh kalau di bawah tangga dipakai untuk penyimpanan ya. Tapi ini beda. Ini disulap menjadi taman kering kayak gini yang cantik banget. Nggak kebayang kan kalian bisa dibikin kayak gini loh dalam rumah. Nah ini juga tepat banget pemilihannya di sini untuk tempat kita lepas sepatu atau masang sepatu karena kan di sini pintu, jadi alurnya pas banget. Nah kalau kalian lihat juga, ini kan tadi kaca yang kelihatan dari depan rumah ya, ini kan full sampai atas, tapi ini tuh nggak terlalu silau karena dikasih kaca film. Oke. Jadi cahaya yang masuk tuh nggak terlalu silau banget gitu. Nah di sisi situ udah, kita bahas sisi sini nih. Pas masuk langsung ketemu sama cermin yang cukup besar. Jadi ini tuh sebenarnya tujuannya juga misalnya kita mau bepergian gitu kan, kayak ngecek buru-buru kan, aduh udah oke belum ya? Udah nih kayak gitu kan, buat ngaca lah, buat kita ngeliat penampilan kita gitu kan sebelum pergi. Terus ini ada pintu tersembunyi, kan seolah-olah bukan kayak pintu ya, padahal di sini adalah pintu. Jadi ini dipakein HPL yang motif batu. Dan ini tuh full loh, sampai atas semuanya dipakein kayak gitu. Wow. Jadi nyambung ya sampai atas. Cakep ya? Iya, dan ternyata di sini adalah powder room. Tenang, ini baru powder roomnya doang. Powder roomnya aja kalian lihat ya, udah semewah ini di desainnya. Sebenarnya powder room ini kan ukurannya nggak terlalu besar ya, cuman semuanya tuh dapat fungsinya. Pas masuk, biasanya untuk tamu kan, di sini ada wastafel, ada cermin yang cukup besar, untuk area penyimpanannya juga, dan di sini ada area keringnya nih, toiletnya. Tapi kalau kalian perhatiin juga yang bikin mewah tuh sebenarnya apa sih? Lightingnya. Jadi di belakang cermin ada lightingnya, di situ dikasih lighting, ini juga dikasih black mirror yang cukup, emang satu area ini untuk black mirror semua, jadi emang terkesan mewah kayak di mall-mall gitu ya. Dan di sini biar nggak polos-polos amat dikasih lukisan. Wow. Atasnya juga tuh pakai WPC tuh. Oh iya. Oke, jadi ini adalah area utama ya di rumah ini, living, dining, kitchen seperti biasa. Dan kalau kalian lihat semua tuh di sini tuh terintegrasi jadi satu, nggak ada sekatnya. Dan ini emang cukup luas areanya. Living roomnya ini ceilingnya juga tinggi banget. Jadi di sini double volume living room. Dibikin los sampai atas sehingga kita masih bisa berkomunikasi dengan yang ada di atas itu tuh. Kelihatan emang megah banget ya rumahnya ya. Di sini. Ini kan area TV-nya. Harusnya kan bisa aja nih cuma ditaruh meja TV terus taruh TV aja gitu kan. Cuman nggak matching dong sama rumahnya. Betul. Nah ini dibikin sampai atas. Bener-bener Ya, di-extend sampai atas tuh. Sebenarnya kan ini buat pajangan nih kanan kirinya, tengahnya buat TV gitu kan. Nggak mungkin juga kita naruh pajangan yang sampai atas itu sih sebenarnya. Cuman biar ngasih ilusi rumahnya tuh emang tinggi ke atas, dan jadinya sekalian aja sampai atas. Ini juga kan kalau kalian lihat ya, ini tuh ada LED stripnya. Itu di-extend loh sampai atas pol. Jadi kayak gini lah ngedesain rumah yang emang udah mewah, kita harus interiornya juga mewah gitu ya. Kamu tau nggak di situ juga ada cerminnya loh di jembatannya? Oh iya bener. Tadi pas kamu mention aku juga baru nyadar. Oh iya, dengan adanya cermin, jadinya tuh makin luas gitu loh ruangannya. Ini lampunya kayak ada 3 wall dari sini, 1, 2, 3. Padahal itu dari cermin. Terus ya ini sofanya cukup lah, kita bisa duduk di sofa sini. Jangan lupa juga dikasih karpet, bisa lesehan juga. Sekarang kita masuk ke area dining dan kitchennya. Ini dining roomnya aja, wih mewah banget nih. Kalau misalnya meja makan dikasih kursi yang empuk kayak gini, wah makannya makin lama nih. Tapi desain mejanya juga bagus loh. Ini dia dari kayu solid tuh kan yang nyambung tuh sebesar itu ya. Ya nggak nyambung semua, cuma mungkin disambung-sambung.
Tapi jadinya bagus banget. Menyatu sama desain rumahnya. Iya, sama ini juga lampunya. Jadi lampunya itu dipilih menyesuaikan dengan bentuk mejanya yang panjang ini. Jadi kena semua nih cahaya lampunya gitu loh. Nah, karena udah ngeliat ke atas, kamu merhatiin juga nggak itu si plafonnya semuanya pakai WPC dan ada variasinya dikasih kayak garis hitam gitu. Kayak list hitam gitu ya. Nah, ini dapurnya. Dapurnya juga menurutku nih tuh simple kan sebenarnya, dapurnya satu garis dengan island di tengah. Cuma kalau misalnya kita nggak desain dengan baik juga nggak bisa kayak gini. Jadi semua itu punya rumahnya untuk kulkas, oven, microwave, semuanya ada di dalam gitu loh. Bahkan di ujung sini juga, ini apa sih? Aku penasaran deh. Jadi aku tahu. Tara! Oh, kulkas! Kulkasnya dibikin menyatu. Oh. Tara! Wah, rapi banget sih. Terus ini islandnya seolah-olah seperti melayang. Melayang. Tapi emang bener sih kalau misalnya kalian bikin island itu tuh harus diperhatikan karena kan kita kan bakal berdiri kayak gini. Ini harus ada space untuk kaki. Iya. Dan ini menurutku bener-bener pas ukurannya. Jadi nggak nabrak. Dan emang dari tadi kan kita mentionin interiornya. Dapat nggak sih? Enggak dong. Jadi ini hanyalah untuk di show unit aja. Iya, tapi kan dengan kalian melihat ini, wah iya ya bisa dibikin kayak gitu, terinspirasi gitu. Inspirasi tuh datangnya dari video Wicak Miftah. Weh, boleh. Nah terus di belakangku ini tuh ada taman dengan ini tuh pintunya full kaca. Kita ngelihat ya dari sebelah sini. Ntar aku buka dulu pintunya. Ih, foldingnya bukan folding kayak biasa guys. Nih coba lihat, perhatiin detailnya deh. Ini kuncinya aja pakai kayak gini. Terus ininya semua finishingnya bener-bener yang premium ya. Halus. Foldingnya. Ini juga pas didorong nggak ada seretnya, langsung mulus aja gitu. Bagus ya. Wih, di belakang sini masih ada taman, satu area gede yang bisa dijadiin taman. Tapi ini ada tulisannya ya, batas unit standar. Jadi kalau misalnya emang belinya yang standar unitnya itu sampai sini batasnya. Oh, oke. Jadi menurutku misalnya emang kita punya sisa lahan kayak gini jadiin taman aja ya. Bagus. Ini yang tadi aku bilang dia punya pintu langsung ke taman. Wih, dari belakang sini fasadnya tuh cakep banget loh, lihat deh. Wow. Tuh fasadnya dari belakang juga kayak didesain bener-bener kayak fasad depan gitu. Jadi dia tidak diperlakukan dianaktirikan. Masih bagus banget dari belakang fasadnya. Dan ini juga kelihatan semua. Itu asik banget kalau sore-sore nongkrong di situ. Oh iya, ini ntar juga udah include loh teman-teman. Kanopinya yang bagian belakang. Kanopinya udah include. Oke, sekarang kita bahas ke sana tuh. Ada sesuatu yang perlu aku mention dulu. Ini pintunya mirip-mirip sama yang tadi powder room ya. Di sini ada service area yang jadi lebih rapi, tertutup, dan service area ini tuh punya akses langsung ke luar. Yang tadi aku bilang. Iya. Jadi kalau misalnya kita punya ART, dia nggak perlu masuk lewat pintu utama, jadi punya aksesnya sendiri. Oke. Pintu ini. Nah, di sini juga ada toiletnya. Oke. Lantai satunya udah selesai, kita lanjut ke lantai 2 dan 3. Tapi aku mau naik lift aja. Gak tahu ya kalau ada lift ya. Ada liftnya ternyata. Iya nih, jadi ini tuh liftnya cuma untuk pembeli-pembeli pertama, makanya cepetan booking. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku guys, kalau mau dapat lift ini. Wih. Nih, liftnya ini juga jadi harus di tengah-tengah, nggak boleh kayak gini. Ini kan ada... Karena ini ada sensornya sebenarnya. Yuk kita naik ke lantai 2. Wih, selamat datang Tuan Putri. Kita udah sampai di lantai 2, naik lift ya. Ini tadi sebenarnya ada juga tangga guys tuh. Tangganya bagus banget ya, area tangganya juga serba tangganya terbuka. tuh aku juga suka peletakannya deh. Dia kan di pojokan ya, jadi kayak nggak ganggu layout ruangan gitu loh. Dan dari atas ini dia spesialnya. Kita bisa ngeliat ke bawah, ih bener-bener tinggi banget ya rasanya kalau dari sini ya. Tinggi dan bagus banget tuh. Ya. Ini juga depannya itu full kaca, jadi emang rumahnya ini tuh banjir cahaya matahari, terang ya, nggak gelap gitu. Oke, jadi kita lihat yuk di sini ada apa aja di lantai 2. Oke. Ini lift loh, langsung belok sini. Pas masuk nih di sini langsung ketemu sama walk-in closet dulu nih teman-teman. Walk-in closetnya juga gede ya. Terus di pojokan sini untuk area makeupnya. Masih disisain space nih di sini. Ini penting banget soalnya. Terus tengahnya sini juga ada tempat buat naruh perhiasan koleksi ya? Atau koleksi. Misalnya kalian punya koleksi gelang atau koleksi topi, jam, itu bisa ditaruh di sini. Ini inspiratif banget sih.
Terus di sebelah sana ada apa? Jadi kan kebagi beberapa area di sini, ada kasurnya di sini. Ini bener-bener lega banget area sininya, kasurnya juga. Ini ukuran berapa ya? Kasurnya 200 king kali ya. size yang gede banget. Besar banget, Besar dan di banget. kanan kirinya ada bedside table-nya. Kalian lihat deh di sebelah sini. Ini sebenarnya tuh kan nggak banyak, terlalu banyak perintilan ya. Tapi dengan adanya dikasih wall panel kayak gini, Ada kemodelan kisi-kisi. iya, itu udah cukup gitu loh. Udah bikin elegan. Terus juga kalau kita perhatiin, selain emang kisi-kisinya yang bikin elegan, ini loh desain lampunya tuh simple juga. Tuh, gepeng, cantik aja. Mewah ya, elegan Mewah. ya pemilihan warnanya. Terus di sebelah sini ada TV-nya, simple aja sebenarnya TV, tapi ini dikasih wallpaper yang motif kayak semen wash gitu. Terus di sini dikasih lampu lightingnya juga itu loh. Iya. Terus ini nggak lupa juga ya, kasih. Sebenarnya ini kan ambalan, tapi bisa buat naruh juga, bisa buat meja. Nah di sini juga ada colokannya nih guys. Jadi saklarnya tuh ada di atas sini. Tuh. Oke. Bisa buat ngecas juga berarti di sini. Dan di Nah, belakangmu? ini. A few moments later. Halo, aku lagi nongkrong nih di balkon. Balkonnya asik banget sih guys. Kalau dari bawah situ gimana? Kelihatan mewah nggak balkonnya? Kelihatan mewah. Ya kan, di sini itu kan kelihatan tembus pandangnya karena di sini kaca, dikasihin kaca, terus ada rangka besinya sepanjang ini kelilingnya. Terus di sini juga balkonnya itu bisa naruh nih 2 kursi gede, kita bisa bersantai di sini. Terus kamu ini loh, kalau dari sini, dari kamera, kamu kelihatan kecil sekali di rumah yang sebegitu besar. Setuju sih, pastinya sih. Dan dari sini juga aku bisa ngeliat, wih, detail dari deketnya nih, cakep banget nih yang tadi kamu mention semua di awal. Keren ya? Oke. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Yuk, belok sini dan mewah banget kamar mandinya. Wow. Jadi pas masuk langsung ketemu sama his and her sink. Ini emang dapat 2 kayak gini. Dan di depannya ini cermin gede banget. Di sini storage buat nyimpen-nyimpen handuk atau peralatan mandi lah. Nah di depannya sini untuk toiletnya, dan ini atasnya juga pakai WPC sama. Dia masih konsisten ya guys dari tadi. Dan yang spesial ini emang udah ada bathtubnya nih, udah dapet kalau ini. Selain di sini bathtubnya, di sini juga untuk area bilasnya bisa di sini juga. Terus material yang dipakai lantainya ini kan homogeneous style, cuma yang sini dibikin beda. Yang Iya. sebelah sana pakainya homogeneous style motif kayu. Iya, untuk area basahnya ya. Dan semua saniternya di sini tuh Kohler dan setaranya lah ntar dapetnya. Oke. Jadi emang premium. Kita lihat sini, jadi di sini ada ini ruang multifungsi sebenarnya. Bisa Oke. menyesuaikan, kalian bisa menjadikan apa. Kalau di sini contohnya jadiin kantor, bisa dijadiin ruang hobi juga, tapi enak sih kalau jadiin kantor kayak gini ya. Jadi ditaruh sofa di sini. Sebenarnya juga menurutku ini nggak cuman buat 1 orang bisa. Iya. Kan tergantung desainnya ya. Nah, di sini juga ada kamar mandinya. Oh. Jadi di semua ruangan, sebenarnya kan ini juga bisa jadi kamar tidur ya. Ntar aku jelasin di akhir. Nah, ini ada kamar mandinya juga sendiri masing-masing. Jadi gimana sih kok ini ada ruang kantor, itu ada master bedroom di Ada sebelah kamar sana. mandinya juga Ada 2. kamar mandinya bingung juga kan? 2. Nah, sebenarnya ini itu layout aslinya ada 2 ruangan. Oh gitu. Iya, sini sama sana. Oh. Jadi ini emang master bedroomnya, tapi di sini juga ada ruangan. Nah ini tuh bisa untuk ruangan apa aja. Sebenarnya kamar tidur bisa, ruang kerja bisa, dijadiin ruang gym juga bisa. Tergantung kalian sih mau jadiin apa. Kalau jadiin kamar tidur ya dia punya kamar mandi sendiri. Iya, betul. Sekarang kita mau lanjut ke lantai 3, tapi kali ini kita naik tangga. Sebelum naik, ada yang cukup menarik di dindingnya. Dia pakein wall panel, motif batu alam, dan dia bertekstur. Tujuannya apa ya? Untuk kasih aksen Tekstur yang berbeda. Dan terus kelihatan juga di bagian sini ada jendela yang cukup besar, yang kelihatan juga dari fasad. Dia berhenti di sini, di lantai 2,5. Kita lanjut lagi ke atas. Ini desain railingnya juga bagus banget sih. Bagian atasnya kan dipakein kayu solid kayak gini. Terus railingnya semuanya dari besi, warnanya hitam. Jadi emang menunjukkan kayak rumah ini cowok banget. Cewek juga boleh kali. Boleh. Kamu punya kucing ya? Iya, ini adalah area untuk kucing. Mungkin ini untuk pecinta kucing sih ya. Jadi bagian belakangnya dikasih wall panel modelan kisi-kisi. Terus ini buat main-main si kucing, bisa loncat-loncat ke sana kemari. Ada scratchingnya, terus ada di kasurnya. Tapi again ini kan teman-teman show unit ya. Jadi terserah. Nanti kalian bisa jadiin apa kalau udah beli rumah ini. Bisa jadiin ruang Keluarga. second living room, boleh. Dimana di sini juga dicontohin ada tempat duduk-duduk dan ada lagi jendelanya yang menuju ke bagian belakang rumah, sehingga kita bisa melihat view-nya. Nanti kalau udah rapi tuh bakalan bagus banget di Eco Town Sawangan ini.
Gila keren sih ya. Jadi di sini tuh ada jendela gede, di sana juga ada gitu ya. Jadi otomatis ventilasi udaranya bagus, terus pencahayaannya juga bagus. Namanya juga rumah tropis ya, rumah yang berada di daerah iklim tropis itu harus punya banyak banget jendela. Terus di bagian sini juga lagi-lagi ada jendela, di mana kita bisa melihat, ini bisa kita buka juga, jendelanya ukurannya gede-gede. Ini kita bisa melihat bagian atap dari lantai 2-nya, dia pakaiin genteng metal, tapi dikasih aspal di atasnya. Sehingga dengan adanya aspal ini pas hujan tuh nggak terlalu berisik di bawahnya. Oke. Dan di bagian sini ada kamar tidur anak dan kamar tidur anak. Cuman ada satu yang menarik di bagian koridornya, si dindingnya. Dindingnya ini dipakein wallpaper, ada teksturnya gini, terus ada listnya warna abu-abu, dan bagian atasnya kisi-kisi yang sama dengan area yang di kucing tadi. Sekarang kita masuk ke kamar tidur anaknya yang didesain interiornya juga cakep banget. Sini area kasurnya, lengkap dengan wall panel lagi, ada kisi-kisinya, dan ada LED strip yang mengelilingi dari sini sampai sana. Ini kalau misalnya aku lihat dari sini, ini lightingnya cakep banget sih. Iya. Jadi nggak cuma di situ doang kan, di kasurnya juga kayak floating gitu, kayak melayang. Bagian sininya kan Iya. dipannya melayang, padahal ini tuh ada HPL-nya lagi di sini, ada multiplex. Di bagian kisi-kisinya itu juga. Terus ini juga ada storage-nya bagus sih ini. Terus juga ada jendela, dikasihin aluminium blind. Terus bisa kita ngelihat bagian belakang rumahnya. Terus di bagian sininya adalah si meja belajarnya anak dan meja berkreasinya. Terus bagian atasnya sini untuk penyimpanan, LED strip semua lengkap ada. Jadi desainnya menyatu nih, dari area belajarnya itu sampai lemarinya ini tuh sama gitu. Nyambung. Ini pakainya modelan sliding. Tuh. Dan juga di dalamnya ada LED-nya juga. Terus dibikin semi transparan. Dan kita balik dulu di bagian belakangnya. Sebelum masuk ke kamar mandinya pun di sini didekorasi lagi, kasih cermin dan ada lampunya. Ini lampunya cukup unik ya, bentukannya kayak gini loh. Jadi di rumah di Cluster H6 di Lux Collection ini semua kamar tidur punya kamar mandi. Makanya di sini juga ada. Dengan desain ada homogeneous style-nya, udah dipisah, ini area basah dan ukurannya pun cukup luas, mungkin sekitar 2 meteran kesininya. Dan lebar sekitar 1,4-1,6 meteran. Jadi masih sangat lega. Ini toilet, sink, dan sini adalah si cermin yang backlight. Ada backlightnya di belakang. Oke, kita lanjut lagi ke satu kamar tidur terakhir. Kalau ini vibes kamar tidurnya lebih cerah. Ini mungkin lebih ke kamar tidur anak cewek ya. Untuk layoutnya agak sedikit berbeda. Sini ada kasurnya, berada di tengah-tengah dengan lebar 120, kasur single, ada bedside table-nya. Nah, tapi di bagian sini, kamarnya, itu kamar mandinya di pojok situ. Yang tadi itu kan lebih memanjang, kalau ini lebih mengotak. Ini sekitar 2 meter kali 1,8. Oh, layoutnya beda ya. Jadi ini ya untuk si area basah, ini area keringnya, si toiletnya, dan di sini untuk cuci tangannya. Lagi-lagi teman-teman, semua tidak termasuk ya ketika pembelian. Ini hanya ada di show unit. Terus sini untuk area makeupnya bisa area belajar juga, cakep kayak gini, ada cermin lingkaran, terus ada LED stripnya, semua dikasih cermin bronze mirror, cakep banget. Oh situ berarti untuk area ini ya, area makeup, sini untuk area belajar. Terus juga interiornya, laci-lacinya juga dibikin ada lengkungan-lengkungannya kayak gini. Cuma yang sedikit berbeda di bagian lemari sininya, dipakainya bukan kaca yang transparan tapi fluted glass. Sekarang kita lihat. Di kamar yang terakhir ini, dia tuh punya akses ke balkon. Seperti yang Miftah bilang tadi, ketika kita di balkon, kita bisa melihat elemen kayu yang ada di fasad ini full. Nah, ada satu hal yang menarik, tadi gue lupa, nggak mention pas ketika bahas fasad. Ini, bagian sini teman-teman. Sebenarnya, area sini kan los aja. Kalau kosong tuh juga bisa aja. Cuman sama dia dipercantik dengan dikasih balok-balok kayu kayak gini. Terus bagian sana juga ada kisi-kisi. Lagi-lagi ini untuk mempercantik fasad aja nih, kisi-kisi kayak gini nih. Cakep sih rumahnya. Selesai sudah kita review rumah tipe terbaru di Lux Collection di Eco Town Sawangan. Ini keren banget sih. Dan rumah di sini tuh dijual dengan harga mulai dari 3,8 miliar rupiah. Yang menariknya Eco Town ini punya area seluas 102 hektar dan 55%-nya berupa area hijau. Dan ada area seluas 26 hektar berupa danau. Keren banget. Terus yang paling menarik dari Cluster H6 ini, dia tuh lokasinya berada di Commercial District, deket banget ya, punya akses langsung untuk keluar, langsung Senopati Boulevard, dan di situ adalah area Commercial District yang terbaru di Eco Town Sawangan. Dimana di Senopati Boulevard saat ini tuh komplit, ada komersil, hiburan, lifestyle juga ada.
Kayak Starbucks ada, Hogben ada, Burger King ada, Vilo Gelato, Fish Street, terus Will's Bakery Loasa, Telaga Seafood, dan akan segera buka juga itu Mitra 10. Terus ada Marugame Udon dan ada Aspen Medical, dan merupakan rumah sakit internasional pertama yang berada di Depok. Terus nggak lupa ada lagi satu dari Tiger Wong Entertainment, punya Mbak Iwung tuh, dia mau buka kantor katanya di sini. Dan total di klaster Hanam ini akan dibangun 99 unit rumah, dan fase pertamanya itu yang tipe Lux Enclave ini, yang nanti yang tipe sebelah-sebelahnya juga akan dibangun juga. Dan akan kita review setelah ini. Terus kemudian di sini kan emang proyek gabungan ya, kolaborasi antara Fasanta Group dengan Lotte-Land Indonesia, dan keren sih kolaborasinya ini, bakalan cakep banget kalau emang udah jadi satu klaster. Terus di sini untuk akses ke tolnya itu yang paling deket, di sini ada tol Pamulang, terus ada tol Sawangan, dan nanti tolnya itu akan menyambung tuh sampai tol Bogor. Keren kalau udah jadi semua. So, tunggu apa lagi? Kalau ada teman-teman yang tertarik sama unit rumahnya ini, silahkan langsung hubungi teman-teman dari marketingnya di Ecotown Sawangan. Ada nomornya di bawah, deskripsinya lengkap di situ. Cek aja langsung. Dan ya udah, terima kasih banyak udah nonton. Ini rumahnya keren banget. Gue juga pengen beli satu. Jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita juga @wicakson_miftahjana, dan jangan lupa follow TikTok kita Wicak Miftah. Dadah. Keren ya? Love. Dapurnya keren.